Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aditya. Dan kita jumpa kembali di channel Belajar Bersama Panduansukses.com. Di seri ke-11 ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara riset interest di Facebook Ads, atau bagaimana caranya kita menemukan target market yang tepat di Facebook. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana detail strategi atau teknik atau cara bagaimana kita riset interest, perlu kita pahami bahwa di dalam sebuah audiens, jadi ini yang audiens yang saya definisikan, jadi terbagi menjadi 3, yaitu ada cold, warm, dan hot. Nah, dimana ketika kita targetkan dengan interest, mau setepat apapun, mau sebetul apapun interest kita, itu yang kita targetkan adalah cold. Jadi market yang dingin, mereka yang masih mereka melihat iklan kita, produk kita bagus, penawaran kita bagus, tapi mereka baru kenal dengan kita. Mereka butuh proses untuk sebelum mereka membeli. Jadi bukan berarti kita punya interest yang tepat, kita sudah riset yang tepat, otomatis begitu kita ngiklan, kita biarin aja orang langsung beli. Enggak. Jadi tetap perlu kita follow up. Jadi kita beriklan, kita bisa berikan call to action untuk mereka invite ke BBM, ke WA, atau mereka ke email kita, atau ke kontak-kontak lainnya, ke line. Yang dimana nanti ketika mereka masuk ke sana, itu sudah terseleksi leads-nya, sehingga kita harus follow up. Jadi jangan dibiarkan orang beli otomatis, enggak. Ada fasenya. Nah, fase yang kedua adalah warm. Jadi ini adalah jadi kalau dalam Facebook Ad yang saya lakukan dulu, saya targetin ke interest. Saya pakai interest, kemudian mereka yang berkunjung ke halaman web saya, karena saya promosinya pakai web, saya pasang pixel. Nah, di pixel tersebut saya retarget mereka untuk offer tersebut dan offer baru berikutnya. Nah, semakin saya retarget mereka akan semakin kenal dengan fanpage dan brand saya. Akhirnya audiensnya jadi warm. Fase berikutnya adalah hot. Jadi audiens yang warm, mungkin mereka yang sudah hangat ini mereka beli produk A. Satu ketika ada penawaran bagus produk B, mereka beli lagi. Kita keluarin ada produk C, promosi ada produk C, mereka beli lagi. Nah, itu nantinya akan menjadi hot. Jadi akan menjadi buyer list. Jadi itu step yang saya lakukan selama ini. Jadi apa yang membuat pada akhirnya ad copy yang nantinya ad copy yang biasa-biasa aja, produk yang mungkin kurang begitu booming itu akan tetap laku. Iklan Anda akan tetap profit. Karena apa? Kita beriklannya nantinya ke hot market. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita punya custom audience yang begitu sampai hot ini, kita perlu melalui yang namanya cold market, dan itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Bagaimana cara kita research interest, jadi supaya iklan kita tidak nyasar ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang produk kita, boro-boro beli, tahu aja nggak, tertarik aja nggak, akhirnya jadi buang-buang uang lebih banyak ya. Meskipun pada prinsip dasarnya Facebook Ads dalam kita beriklan, kita adalah invest dana untuk kita mengumpulkan audiens. Tujuannya seperti itu ya. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa target interest yang tepat tidak menjamin langsung banjir order. Produk dan ad copy Anda juga mempengaruhi. Di kasus tertentu memang ya. Jadi ada orang yang sekali riset interest, begitu dia tembak langsung profit lumayan gitu. Itu ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada produknya. Jadi mungkin saat itu jarang orang yang promosi produk itu, dan harganya sangat-sangat bagus. Jadi produknya sedang booming, produk yang berpengaruh di sini. Yang kedua adalah ad copy kita. Bahasa iklan kita menarik. Dari beberapa iklan yang dia lihat, mungkin ad copy Anda paling menarik, jadi dia beli. Tergantung ini. Jadi bukan berarti ketika Anda riset nanti Anda akan profitnya gede,
atau langsung profit. Bisa jadi yang Anda saat ini adalah Anda mengumpulkan custom audience yang nantinya akan menjadi hot buyer Anda. Oke, langsung kita masuk ke intisarinya. Nah, yang kita butuhkan apa? Yang pertama adalah Ads Manager. Jadi kita langsung masuk ke menu Ads. Nah, di sini menu Ads, ini salah satu ad account saya. Kita langsung klik Create Ad. Pembukaannya terlalu panjang ya. Jadi intinya saya ingin menjelaskan konsep bahwa Facebook Ads ini jangan gunakan secara instan agar Anda survive dan Anda bisa panen dari Facebook. Oke, ini terserah ya, kita mau boost your post. Intinya yang kita gunakan adalah kita langsung menuju ke detail targeting. Oke, nah untuk market lokal, karena kita targetnya adalah lokal di Indonesia. Nah, kita Indonesia. Oke. Kemudian age-nya atau gendernya dilewati dulu, langsung kita menuju ke sini ya. Nah, enaknya di sini adalah ini target terakhir saya karena saya waktu itu iklan CPA untuk game Korea. Jadi interest yang sebelumnya muncul sebagai suggestion, sebagai saran utama. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah audience insight. Audience insight. Nah, ini audience insight. Ini juga sama, kita setting Indonesia. Oke, kemudian interest. Nanti ya. Nah, ini kembali lagi ke produknya. Kita mau riset produk apa ya? Oh ya, dan di page ini, jadi di halaman page ini di bawah video ini saya memberikan daftar interest. Jadi tapi khusus untuk produk kecantikan ya. Kenapa kok produk kecantikan? Karena saya dulu ngerjain ini jadi saya dulu promo produk kecantikan, tepatnya pemutih wajah, dan Anda bisa gunakan di sini. Yang saya berikan ini bukan ini masih perlu Anda riset lagi ya. Jadi ini adalah daftar-daftar interest, beberapa interest tentang kecantikan, perawatan wajah, pemutih kulit, jerawat, anti-aging gitu. Nah, nanti ini saya berikan di bawah, Anda bisa downloadnya. Untuk Anda yang beriklan mempromosikan produk kecantikan, kalau enggak ya enggak usah di-download, oke? Nah, untuk case kali ini kita membahas tentang penjualan jilbab ya. Jilbab untuk remaja. Ya, tentunya target kita woman di sini ya. Audience insight ini sangat familiar digunakan oleh para Facebook advertiser. Jadi untuk meriset targeting. Oke, kita langsung woman, langsung kita masuk yang broad interestnya. Jadi jilbab Indonesia kita coba ya. 700 sampai 800 atau hijab. Oke. Kita cari broad interestnya dulu, audience luasnya. Interest luasnya jadi 10 sampai 15 juta. Nah, oke. Kemudian yang kita perlukan berikutnya adalah Google. Nah, kenapa Google nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian Notepad. Kenapa kok Notepad akan saya jelaskan di belakang juga. Oke, kita sudah cari broad interest. Nah, sekarang kita ketik di sini ya. Yang sedikit agak surprise dengan saya agak surprise di sini adalah saat ini menu suggestion-nya atau sarannya ini sangat sangat lengkap ya. Jika dibandingkan oleh yang saya lakukan beberapa bulan lalu atau tahun lalu, biasanya hanya beberapa interest tertentu ya. Nggak banyak yang berhubungan dengan benar-benar berhubungan dengan hijab. Tapi ini dia benar-benar lumayan banyak ya berhubungan dengan hijab. Jadi kita bisa lebih terbantu dengan suggestion yang ada di sini ya. Oke. Kita bisa masukkan yang related. Misalnya jilbab Indonesia.
Elzata ini merek ya. Dian Pelangi ini sepertinya merek ya. Nanti kita lihat hijab.com, kami share Oke. Jadi setelah kita dapatkan broad interest di sini, tujuannya adalah untuk mengeluarkan suggestion ini untuk kita riset. Kemudian kita cek ya. Nah, tujuannya di sini kalau kita ngiklan ke 10 juta atau 15 juta itu kan terlalu gede ya, akan terlalu menghabiskan biaya. Dan perlu Anda ketahui cara kerja Facebook itu 10 juta ini bukan wanita yang belum tentu suka hijab. Kadang-kadang mereka cuma membicarakan tentang hijab itu misalnya gini. Ada misalnya saya ya, ini misalnya kalau di all ini kan termasuk laki-laki ya. Jadi audiens ini termasuk laki-laki ya. Nah, misalnya saya bilang ke teman saya, jadi lewat Facebook ya. Saya bilang, "Wah, hijabmu bagus." Cuma seperti itu. Nah, itu apakah secara otomatis saya suka hijab? Apakah secara otomatis saya nantinya beli hijab? Belum tentu ya. Jadi tapi bagi Facebook dengan percakapan seperti itu, kita nulis status atau kita inbox seperti itu tercatat Facebook saya masuk ke interest hijab. Jadi kalau ada orang yang targeting dengan menggunakan hijab, saya akan ke target. Nah, sayang sekali sebagai kita advertiser ketika kita ngiklan, kita ngiklan hijab, akhirnya yang terjadi targetnya ke cowok alay gitu. Kayak misalnya saya cuma bilang hijab aja tapi belum tentu suka hijab. Jadi seakan-akan salah targeting. Nah, itu yang perlu kita pilah ya. Jadi setelah kita masukkan yang broad, yang terlalu luas, kita perlu pilah-pilah ke orang-orang yang benar-benar mengenal tentang spesifik tentang hijab. Nah, contohnya kalau kita sedikit seperti hijab.com. Ini kalau orang nggak ngerti brand ini, bahwa ini adalah brand hijab, atau kita coba cek ya. Jadi ini juga bisa jadi fungsi peran Google di dalam riset kita. Nah, hijab.com. Anda bisa lihat. Nah, hijab dia berkaitan dengan hijab. Atau langsung ke webnya aja ya. Nah, ini jelas berkaitan dengan hijab ya. Namun kalau orang awam nggak mungkin orang membicarakan hijab.com kecuali dia benar-benar mengerti tentang hijab.com itu apa gitu. Beda dengan hijab. Semoga paham maksud saya ya. Jadi berbeda dengan hijab di sini. Saya laki-laki, saya nggak pakai hijab, tapi saya membicarakan hijab gitu. Jadi dalam hari ini audiensnya terlalu general ya. Beda dengan sudah spesifik seperti kita menyebut merek Elzata Hijab atau Dian Pelangi. Nanti kita akan riset ini ya. Jadi kita boleh dong kita remove yang terlalu umum-umum ya. Nah, kita remove yang umum-umum. Toko jilbab online, bolehlah ini. Oke. Jadi kita masih ketemu potensial reach 2,1 juta. Idealnya kita cari 300 sampai 500 ribu aja. Oke. Nah, ini tadi sudah saya copy ya. Nah, kita bisa coba. Oke. Jadi saya masukkan interest. Ini saya berarti yang broadnya saya hilangin dulu ya. Saya masukkan Dian Pelangi. Oke. Saya masukkan semua ya. Elzata Hijab. Oke. Oh iya, kita belum set untuk umur ya. Jadi misalnya saya target umur 24 sampai 25, orang yang suka
suka hijab yang apa ya? Suka belanja online juga tentang hijab. Kisaran umur sekian ya. Dan dia juga sudah umur sudah bekerja ya, jadi mereka bisa beli hijabnya. Oke. Kemudian kita cek di page like-nya ini. Nah, di sini akan muncul. Kita sort berdasarkan affinity. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, misalnya Dian Pelangi ini gimana sih fanpage-nya. Oke, apakah ada hubungannya dengan hijab? Oke, ini masuk ya. Jadi kita bisa juga search di Google ya nantinya ya. Elzata hijab. Ini sudah jelas hijab ya. Bagi Anda yang belum tahu merek Elzata ini, bisa juga cari infonya. Kita klik di sini atau kita search di Google. Kemudian gamis syar'i ada nggak di sini? Oke. Gamis syar'i ini jelas ya, hijab BNK. Yang belum tahu hijab BNK bisa lihat fanpage-nya. Juga seputar hijab. Oke, jadi masuk ya. Jadi gini, saya perlu audience insight lagi ya. Oke, jadi ini audience insight yang baru. Nah, kita coba misalnya Dian Pelangi. Jadi kita coba sendiri ya. Jadi audience insight yang pertama ini tujuannya untuk mengeluarkan yang related yang lainnya. Yang kedua adalah kita mengukur bagaimana kualitas audiensnya. Oke, Dian Pelangi. Jadi kalau dia masih jumlah audiens ini 80%-nya dari Facebook, berarti itu bisa dikatakan kalau istilah Facebook advertisernya itu adalah super precise interest. Ini istilah aja ya. Ini kalau 80% audiens dari jumlah yang di Facebook di sini. Nah, terus terang kalau di market lokal cukup sulit ya. Cukup sulit mendapatkan super precise interest karena kebanyakan audiensnya itu adalah loyal. Jadi nggak suka sama hijab. Misalnya saya nggak suka dengan hijab, tapi tiba-tiba like. Jadi doyan nge-like, akhirnya jadi rancu interestnya juga. Kalau di market luar, nah misalnya kita, nih ya, sorry. Misalnya saya target United States. Dan ini saya loskan dulu. Oke, saya misalnya target mengiklan bracelet atau gelang. Nah, ini adalah salah satu targeting, salah satu fanpage terkenal tentang yang berjualan dengan gelang. Nah, Anda bisa lihat di sini Pura Vida bracelet ini jadi audiens dengan Facebook ini jaraknya nggak terlalu jauh ya. Jadi lebih dari 80%. Jadi ini bisa dikatakan ini adalah super precise interest. Jadi interest yang audiensnya benar-benar berkualitas ya. Jadi bisa dikatakan istilahnya kalau advertiser dapat ini wajib untuk dijadikan targetnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau di iklan lokal cukup sulit tapi nggak masalah. Kita bisa mencari lebih spesifik lagi. Nah, di sini misalnya iklan luar,
Nah, ada lagi nih ya, Bravelets. Tadi saya sudah lihat dan itu memang fanpage tentang jualan gelang. Bravelet. Nah, jika bracelet ini ya, ini jaraknya juga nggak terlalu jauh. Jadi ini adalah super precise. Dan ini affinity ini berdekatan dan ini bisa dijadikan contoh. Oke, kita kembali lagi ke tadi, ke audience insight untuk iklan jilbab kita. Nah, kita sudah dapatkan ini, kita bisa hilangin yang terlalu umum ya. Jadi, nah tujuannya supaya apa? Tujuannya dari sini supaya kita bisa menemukan related ya. Misalnya kita lihat Nurjana Collection Indonesia. Nah, ini jelas dia hijab ya. Oke. Ini nah, terus kita cek dia apakah dia interest atau enggak. Kita bisa tinggal copy di sini. Nah, enggak ada berarti dia bukan interest. Jadi seperti itu. Kita bisa cek lainnya. Kemudian Soya Lover. Oke, ini benar ya. Nah, cuma kita cek apakah Soya Lover ini dia termasuk interest enggak. Enggak ya, atau soya aja ini ya. Nah ya. Nah, jadi dia masih affinity-nya masih berdekatan ini ya. Ini bisa. Kemudian ABT Muslim Style. Nah, ini juga. Nah, cuma kita cek apakah dia termasuk interest atau enggak. Dia termasuk interest. Nah, jadi kita bisa cek di sini ya, cek satu-satu. Ya memang capek, tapi ketika kita nanti dapatkan yang benar-benar spesifik itu akan kerasa di iklan kita ya. Nah, oke. Dan di sini kita lihat affinity-nya, ABT nggak masuk di sini ya. Oke, kita abaikan dulu. Sementara kita masukkan di sini. Dan kita bisa mungkin soya ini di remove dulu. Kemudian galeri pasmina. Jadi kita bisa cek satu-satu di sini. Nggak semuanya fanpage itu dia masuk dia sebagai interest. Nah, jadi begitu ya. Kita mencari satu persatu ini ya, dan kita cek affinity-nya di sini. Dan kita bisa juga yang kayaknya nggak berhubungan, kita bisa hilangkan gitu. Nah, misalnya kita kurangi hijab NK. Nah, oke. Jadi dia semakin naik affinity-nya ya ketika saya hilangin yang tadi. Jadi bukan berarti fanpage yang berhubungan dengan hijab itu bukan berarti dia bagus untuk digunakan targeting ya, karena bisa jadi dia terkontaminasi dengan beberapa yang tidak related ya. Jadi semakin besar brand itu bisa jadi dia yang kenal bukan hanya orang-orang yang ngerti hijab aja, tapi bisa jadi lebih general. Jadi semakin gede affinity, Elzata, Dian Pelangi ini bisa kita target. Hijab nggak ada ternyata ya di sini ya, di page like di sini. Targetnya berapa? 450 dan 500k. Soya.
Nah, soalnya yang justru dia interestnya makin tinggi ya. Oke, jadi yang affinity-nya makin tinggi di sini. Oke, jadi kita bisa dapatkan ini ya, 3. Kan targetnya tadi 300 sampai 500K. Jadi apa saja dari Dian Pelangi. Dan ini kita setting woman 24 sampai 35. Oke, jadi ketemu audiens targetnya sekitar 420 orang yang akan kita reach dengan iklan kita. Dan juga kita di sini juga bisa lihat location. Jadi dengan audiens ini kira-kira location yang tepat mana. Nah, teman kawan-kawan nanti juga bisa split untuk lokasinya ya. Bisa, ini ada Jakarta, ada Malang, ada Bekasi, ada Bandung, ada Medan, ada Semarang, atau bisa dipilih yang sampai 5% saja ya. Jadi bisa pilih mereka yang di lokasi ini, targeting lokasi yang paling banyak ini ya. Oke. Nah, jadi itu cara kita riset interest. Oke, kita kembali ke kesimpulannya ya. Jadi video ini lumayan lama ya, karena saya banyak menekankan yang penting kawan-kawan advertiser nanti paham konsepnya ya. Jadi tidak perlu hafal teori harus seperti ini. Yang penting paham konsepnya sehingga nantinya bisa riset produk apapun. Nah, yang pertama adalah kita tulis broad interest. Nah, broad interest tadi apa? Oke, ini ya. Jadi langkah pertama kita mencari broad interest. Kita menaruh broad interest di ad manager. Kita mengetik broad interest di ad manager. Tujuannya untuk mendapatkan suggestion. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan setelah ketika kita dapatkan suggestion di sini, kita bisa masukkan di audience insight dengan remove broad interest tadi. Nah, yang ketiga adalah ketika kita remove, kita tentukan yang related dari page like. Kemudian cek apakah page tersebut adalah interest. Nah, yang keempat adalah cek apakah benar itu fanpage tentang hijab, karena kita jualan hijab ya di sini. Apakah benar fanpage itu tentang hijab? Kemudian cek affinity terbaik. Nah, jadi kita bisa komposisi ya. Jadi dari komposisi interest yang kita masukkan di sini menghasilkan affinity terbaiknya bagaimana. Nah, tadi kan Anda lihat saya masukkan jilbab Mediani, terus beberapa jilbab yang lainnya ya. Hijab BNK, hijab.com. Nah, di situ menghasilkan affinity sampai 15 kali ke bawah. Nah, ini bisa Anda teruskan, bisa Anda lanjutkan dengan riset-riset yang di sini ya. Jadi page-page yang interest, Anda tinggal masukkan di sini komposisi terbaik untuk jadi affinity, itu yang nanti Anda pakai untuk iklan. Jadi bisa jadi ketika Anda lanjutkan nanti ini affinity-nya bisa sampai gede, bisa sampai 30 atau 40 ke atas seperti tadi ya. Nah, kalau untuk market luar ini cukup lumayan bisa ya, kita dapat affinity-nya sampai 54%, 52%, bahkan yang ada yang dulu saya sampai 100% ke atas, 100 kali ke atas gitu. Jadi karena market luar nggak doyan nge-like ya. Jadi kalau kita lokal iklan
nggak paham apa iklan itu apa, atau misalnya wah videonya bagus tapi kita nggak suka dengan produknya, kita nge-like, akhirnya keikut jadi interest, jadinya kurang relevan gitu. Tapi nggak masalah, kita bisa dari affinity yang paling gede ini naik yang kita pilih ya. Oke, jadi cek affinity terbaik. Jadi setelah temukan komposisinya, masukkan di Ad Manager. Nah, tadi kan jadi kembali lagi ke Ad Manager. Jadi kita sudah tadi dapatkan banyak interest yang suggestion, atau ya, kita sudah dapatkan komposisi terbaik. Di sini ada suggestion lagi. Nah, kita bisa coba lagi nih. Misalnya Saskia Adia Meka. Dengan masuknya Saskia Adia Meka ini, bagaimana mempengaruhinya? Oh, ternyata makin turun. Jadi hapus saja. Nah, jadi seperti yang post dulu pernah saya bahas di grup Facebook Marketing Strategik ya. Tentang judulnya adalah post 2 November imajinasikan targeting. Nah, jadi target kita itu bisa juga misalnya suka atau tahu tentang majalah, misalnya majalah hijab, atau tahu tentang tempat jualan hijab atau merek-merek hijab. Nah, ini kita bisa search di sini merek hijab apa. Jadi fungsinya Google adalah seperti itu. Nah, merek hijab apa, terus artis hijab. Nah, jadi brand ambassador, kita bisa tahu, oh Saskia Adia Meka. Jadi kita bisa search Saskia, dia ternyata juga interest, jadi kita bisa cek korelasinya, affinity-nya bagus apa enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi artisnya apa, brand ambasadornya siapa, terus brand ini apa, majalah yang membahas tentang itu apa. Terus misalnya kalau produk ini tentang produk kecantikan ya, kalau produk kecantikan itu pekerjaan yang memperhatikan kecantikan itu apa, terus tempat perawatan kecantikan itu apa, produk-produk atau merek-merek kecantikan itu apa. Nah, itu bisa jadi Anda masukkan di sini. Apakah itu masuk interest? Anda coba-coba. Sehingga akan ketemu korelasi seperti ini. Nah, kemudian yang keenam adalah tadi location. Dari location ini kita bisa temukan kota-kota mana yang bisa potensi ya. Bisa paling banyak bisa temukan lokasi terbaik iklan. Ini kita dapatkan di Audience Insight ya. Dan ini nanti terserah apakah Anda dari targeting tadi hanya menyasar Jakarta, Malang, Bekasi, Bandung, Medan, hanya itu saja atau semuanya, atau Anda bisa split adset 1 ke Jakarta, adset 2 ke Malang, adset ketiga ke Bekasi, adset keempat ke Bandung dengan targeting interest yang sama. Itu bisa Anda split, jadi mana yang hasilnya paling baik, itu yang iklan Anda lanjutkan, yang nggak baik bisa Anda kill, Anda stop. Oke, dan terakhir adalah audiens ideal. Audiens ideal iklan pertama kali idealnya adalah 300 sampai 500k. Nah, ini tiap-tiap advertiser masing-masing ya. Jadi Anda bisa, mungkin bagi Anda sudah lama ngiklan, idealnya adalah jutaan, itu terserah ya. Jadi ini berdasarkan yang sudah saya lakukan, dan saya dulu juga mengikuti petunjuk yang disarankan oleh mentor saya. Jadi idealnya ya jangan lebih dari 500k atau di atas 200 atau 300k, itu untuk kita split testing, untuk kita mengukur targeting awal kita yang nanti akan kita garap. Nah, jadi tujuannya tadi kita menemukan cold market yang 300 sampai 500k nanti, yang nantinya akan kita olah custom audiensnya di warm dan
dan menjadi hot. Jadi jangan hanya ngiklan begitu saja ya, ini ya. Pastikan Anda bisa mendapatkan custom audience mereka, entah itu berupa page engagement atau berupa video engagement atau berupa pixel di web Anda. Jadi dapatkan custom audience mereka, tujuannya untuk apa? Untuk follow up produk Anda. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk informasikan produk baru berikutnya. Yang ketiga adalah untuk branding. Itu penting agar nanti makin lama Anda bisa menemukan hot, yang dimana ketika ad copy Anda biasa-biasa aja, produk Anda biasa-biasa aja, itu akan tetap laku dan iklan Anda tetap profit. Oke, jadi sekian video seri 11 kali ini. Video ini saya jadikan jadi satu video. Jadi saya harap Anda melihat dari awal hingga sampai akhir, jangan di skip-skip, karena video ini menerangkan tentang konsep. Ketika Anda mengerti tentang konsep, Anda akan bisa Anda akan bisa lebih explore. Dan itu yang dulu saya lakukan. Ketika saya pertama kali saya belajar, saya melihat seorang mentor saya lihat webinarnya dan itu tentang konsep full selama 1 jam lebih. Dan itu saya lihat 2 kali, 3 kali full, hingga akhirnya saya jadi mengerti, paham tentang Facebook dan gak noleh kemana-mana. Saya akhirnya dari situ saya bisa explore sendiri, dan semoga video ini bisa menularkan hal yang sama, bisa menjadi konsep, bisa menjadi pijakan bagi Anda yang nantinya Anda bisa explore iklan Anda menjadi lebih bagus, dan Anda bisa menemukan hot audience Anda. Oke, sekian seri 11 kali ini tentang cara riset interest. Semoga bisa Anda makin sukses. Salam sukses untuk Anda dari saya Aditya dari panduansukses.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.